Bikin merinding pertama kali dalam sejarah. Pencapaian luar biasa semua kategori umur timnas Indonesia lolos Piala Asia. Indonesia semakin menggila di kancah dunia. Simak berita selengkapnya. Bikin makin tambah pede. Ini komitmen pelatih Jepang dan Irak ingin lolos Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Dan sepakat setelah lolos akan pindah dari AFC ke OFC dalam kurung Oceania Football Confederation. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di skip. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan bangga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian luar biasa timnas Indonesia yang berhasil meloloskan seluruh kategori umur ke Piala Asia. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia bahwa setiap level tim nasional, mulai dari U16, U19, U23, hingga tim senior, berhasil menembus turnamen terbesar di Asia, yang menjadi bukti dari pembinaan pemain muda yang konsisten dan sistematis. Erick Thohir menyatakan bahwa pencapaian ini tidak hanya hasil dari kerja keras para pemain, tetapi juga dari para pelatih yang berdedikasi seperti Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. Mereka disebut Erick sebagai tulang punggung kebangkitan sepak bola Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dan jajaran staf pelatih lainnya juga telah berkontribusi besar, terutama Indra Syafri yang berhasil mengantarkan timnas U17 dan U19 hingga ke babak kualifikasi Piala Asia. Ini adalah pencapaian bersejarah bukan hanya untuk para pemain dan pelatih, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendukung penuh di belakang mereka. Setiap pelatih dan pemain telah bekerja dengan penuh semangat untuk membawa merah putih bersinar di level Asia. Ini adalah langkah awal yang baik dan kita punya target yang lebih tinggi lagi di masa depan, ujar Erick dalam konferensi pers. Coach Indra Syafri yang berperan penting di timnas U19 juga menambahkan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari program pembinaan yang berkesinambungan dan dukungan penuh dari federasi. Indra Syafri juga memuji upaya pemain muda yang menunjukkan potensi luar biasa. Ini adalah perjalanan panjang dan para pemain muda telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk membawa nama Indonesia bersaing di Asia, ucap Indra dengan bangga. Sementara itu Nova Arianto yang membantu Shin Tae-yong mempersiapkan timnas U23 menyampaikan harapannya agar pencapaian ini bisa menjadi pemicu semangat lebih besar untuk pemain muda. Semua ini masih permulaan. Perjalanan panjang masih menanti di Piala Asia nanti dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah sangat berarti untuk memotivasi kami semua, tutur Nova. Erick Thohir pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung timnas Indonesia. Baginya dukungan ini tak hanya untuk tim senior, melainkan untuk seluruh kategori umur yang telah membuktikan kualitasnya di pentas Asia. Menurutnya, pencapaian ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar dan berharap akan ada lebih banyak pencapaian besar di masa depan. We want to win the next match. We want to win all match. Yes, alhamdulillah. Indonesia melesat di posisi kedua setelah lawan Jepang besok karena kemenangan Indonesia telah dijamin oleh Jepang. Pernyataan pelatih Irak dan Jepang ingin lolos Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Simak penjelasan rincinya. Bikin makin tambah pede. Ini komitmen pelatih Jepang dan Irak ingin lolos Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Dan sepakat setelah lolos akan pindah dari AFC ke OFC dalam kurung Oceania Football Confederation. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di skip.
Dalam perkembangan yang menggemparkan dunia sepak bola Asia, pelatih timnas Jepang, Irak, dan Indonesia mengumumkan komitmen bersejarah untuk bersatu dalam usaha bersama lolos ke Piala Dunia FIFA mendatang. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga mengungkapkan rencana besar yang mengejutkan setelah mencapai tujuan tersebut. Ketiga negara akan keluar dari AFC Asian Football Confederation dan pindah ke OFC Oceania Football Confederation. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap lingkungan sepak bola yang semakin tidak sehat di AFC, terutama karena dugaan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa negara Arab. Dalam konferensi pers yang digelar di Tokyo, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyatakan bahwa kerjasama antara tiga negara ini adalah langkah yang revolusioner dalam sejarah sepak bola Asia. Kami bertekad untuk mencetak sejarah. Jepang, Irak, dan Indonesia tidak hanya memiliki target yang sama, tetapi juga semangat yang kuat untuk menembus Piala Dunia bersama. Kami percaya dengan kolaborasi dan dukungan satu sama lain, mimpi ini bisa menjadi kenyataan, tegas Moriyasu. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas menambahkan bahwa keputusan untuk bersatu datang setelah melihat kondisi AFC yang dianggap sudah tidak kondusif. Sepak bola harus adil. Namun di AFC kami melihat terlalu banyak kepentingan yang tidak sehat. Negara-negara Arab tampaknya memiliki kekuatan yang berlebihan dan itu tidak adil bagi negara-negara lain. Kami sepakat bahwa jika kita berhasil mencapai Piala Dunia, ini akan menjadi sinyal bagi AFC bahwa perubahan besar diperlukan. Langkah yang paling mengejutkan dalam pernyataan ini adalah niat ketiga negara untuk meninggalkan AFC dan bergabung dengan OFC dalam kurung Oceania Football Confederation setelah berhasil lolos ke Piala Dunia. Pelatih Indonesia Sintayong yang turut hadir dalam konferensi tersebut menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk memperjuangkan integritas sepak bola. Kami mencintai sepak bola Asia, tetapi ketika sebuah sistem terus-menerus memfasilitasi ketidakadilan, maka sudah saatnya kami memikirkan masa depan yang lebih baik. Oceania menawarkan peluang yang lebih fair di mana semua negara dapat berkompetisi dengan adil tanpa intervensi politik atau kecurangan, ujar Sintayong. Pengumuman ini langsung memicu gelombang dukungan dari masyarakat sepak bola di ketiga negara. Para pendukung Jepang, Irak, dan Indonesia bersatu memberikan dukungan penuh terhadap rencana besar ini. Banyak yang merasa bahwa AFC memang membutuhkan perubahan besar dan langkah dramatis ini mungkin menjadi awal dari reformasi yang lebih luas di sepak bola Asia. Dengan kolaborasi kuat dan tekad baja Jepang, Irak, dan Indonesia siap menulis sejarah baru tidak hanya di lapangan hijau, tetapi juga dalam lanskap sepak bola dunia. Itu menjadi harapan admin, semoga kerjasama ini benar terjadi. Amin. Timnas Indonesia melesat naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam grup C. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kondisi ini terjadi. Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang dan Arab Saudi. Andai kondisi ini terjadi, koleksi angka timnas Indonesia setelah melakoni 6 pertandingan adalah 9 poin. Namun skuad asuhan Sintayong mesti berharap hasil matchday kelima grup C yang mempertemukan Australia versus Arab Saudi berakhir imbang, begitu juga dengan Bahrain versus Cina. Mesti kesannya agak mustahil Arab Saudi dan Cina kerap jago dalam kondisi terjepit. Arab Saudi menang 2-1 di markas Cina meski bermain dengan 10 orang sejak menit 30. Sementara itu, Cina dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 atas timnas Indonesia di matchday keempat grup C. Tak sampai di situ timnas Indonesia harus bergantung kepada hasil pertandingan lain. Skuad Garuda mesti berharap di matchday ke-6 grup C Jepang menang di markas Cina, serta laga Bahrain versus Australia berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, timnas Indonesia akan duduk di posisi 2 dengan 9 angka. Posisi 2 merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski Sintayong menargetkan timnas Indonesia finish keempat di grup C, skuad Garuda sejatinya memiliki kapasitas untuk finish 2 besar. Beda dengan AFC yang masih mengambang.
FIFA memastikan laga timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman, kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Salah satu petinggi timnas Bahrain, Mahmoud Riyad, berbicara soal penampilan timnya dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober ini. Termasuk hasil imbang yang kontroversial ketika Bahrain berhadapan dengan timnas Indonesia. Lantas seperti apakah pandangan Direktur Timnas Bahrain soal penampilan timnya sejauh ini dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam salah satu berita yang diunggahnya, media Bahrain menyajikan hasil wawancaranya dengan Direktur Timnas Bahrain, Mahmoud Riyad. Media Bahrain itu menanyakan pandangan soal target Timnas Bahrain di bulan Oktober ini, apakah sudah tercapai atau belum. Ternyata menurut Mahmoud Riyad, Bahrain gagal mencapai apa yang telah ditargetkan. Tidak, kami tidak mencapai apa yang kami inginkan dari 2 putaran ini, ujar Mahmoud Riyad. Kemudian Mahmoud Riyad mengungkapkan bahwa awalnya Bahrain mengincar 6 poin dari laga melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Bahrain menargetkan menang lawan timnas Indonesia karena main di kandang sendiri. Sementara melawan Arab Saudi mereka berharap menang karena melihat tim asuhan Roberto Mancini itu sedang dalam kondisi yang kurang fit. Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan, mengingat kami bermain melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, kata Mahmoud Riyad. Dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal. Dan situasi tidak stabil selama periode ini, lanjutnya. Sayangnya 2 laga itu justru berakhir dengan hasil imbang dan Bahrain hanya mampu mengoleksi 2 poin. Dan target minimal adalah memperoleh 4 poin, namun yang diraih hanya 2 poin, ujar Direktur Timnas Bahrain. Walau begitu, ia bersyukur karena hasil di pertandingan lainnya cukup menguntungkan bagi Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia kalah melawan Cina sehingga skuad asuhan Shin Tae-yong gagal melangkahi Bahrain di klasemen grup C. Dan dianggap cukup memuaskan karena hasil di pertandingan lain bagus untuk kami agar Indonesia tidak menang. Hampir semua orang setuju bahwa ini demi kepentingan kita, kata Direktur Timnas Bahrain. Bahrain versus Indonesia dipindah ke Malaysia. Hari ini rapat terbatas FIFA menarik perhatian publik setelah Bahrain menyatakan kesediaannya untuk bertanding melawan Indonesia, namun dengan syarat pertandingan harus dipindahkan ke Malaysia. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA langsung menyetujui permohonan tersebut, memicu berbagai spekulasi dan polemik di kalangan penggemar sepak bola. Di balik keputusan ini muncul dugaan adanya kong kali kong antara PSSI Bahrain dan PSSI Malaysia. Beberapa pihak mulai mempertanyakan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan ini. Apakah ini murni demi kepentingan sepak bola atau ada kepentingan lain yang terlibat? PSSI Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Mereka mengekspresikan kekecewaan atas keputusan ini dan meminta klarifikasi dari FIFA. Situasi ini semakin memanas dan publik pun menunggu reaksi selanjutnya dari semua pihak terkait.
Dengan segala kontroversi ini, pertandingan yang semula ditunggu-tunggu kini menjadi sorotan bukan hanya karena sepak bolanya, tetapi juga karena isu-isu di balik layar yang mulai terkuak. Apakah ini lantas strategis atau justru bumerang bagi semua pihak yang terlibat? Itulah skenario kong kali kong yang dilakukan Malaysia dan Bahrain. Dan apabila itu benar terjadi, maka Malaysia dan Bahrain patut dicurigai sebagai mafia bola sepak. Yang perlu digarisbawahi adalah itu semua adalah skenario fiksi yang mungkin saja terjadi. Timnas Indonesia menang walkover dalam kurung WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Al-Kaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola dalam kurung BFA yang mendapat sorotan. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personil timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Keputusan kontroversial AFC Konfederasi Sepak Bola Asia yang tidak menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika mereka menolak bermain di Indonesia dan memilih lokasi netral, telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Ketika timnas India menghadapi situasi serupa, mereka dianggap mundur dan menghadapi sanksi. Namun tampaknya ada perbedaan perlakuan yang mencolok dalam kasus Bahrain. Sejumlah pengamat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap AFC yang dinilai berat sebelah. Keberadaan Presiden AFC yang merupakan orang Bahrain, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, diangkat sebagai faktor utama dalam ketidakadilan ini. Kritikus berargumen bahwa adanya kepentingan politik dan favoritisme jelas terlihat dalam keputusan ini, menciptakan ketidakpuasan di kalangan negara-negara lain yang berkompetisi. Di saat tim-tim lain terpaksa bertanding dalam kondisi yang tidak menguntungkan, AFC tampaknya memprioritaskan kenyamanan timnas Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa standar ganda dalam penegakan aturan dan regulasi semakin terlihat jelas. Pertanyaan pun muncul, apakah AFC berusaha melindungi kepentingan timnas Bahrain di atas keadilan bagi semua peserta? Ketidakpuasan ini tidak hanya menciptakan kegaduhan di ranah sepak bola, tetapi juga berpotensi merusak integritas kompetisi. Apakah keputusan ini menandakan bahwa AFC lebih mementingkan hubungan politik daripada semangat fair play? Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak menantikan penjelasan lebih lanjut dari AFC mengenai kebijakan yang tampak tidak konsisten ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Demikian cerita provokatif dari admin GD News Update.